Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan karunia-Nya kepada kita semua, karunia sehat, rezeki, dan kekuatan sehingga kita bisa hadir pada kesempatan ini. Sholawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mande-mande 3M yang saya hormati, Mande Ben sebagai ketua, Mande Armenia, dan Mande yang hadir pada saat ini, teristimewa Mande Eli Maliki yang sebagai narasumber pada kegiatan kita, pengajian kita malam ini, yaitu Tadabbur Surat An-Nisa yang akan disampaikan pada malam ini. Pada kesempatan ini saya menyampaikan maaf dari Mande Mur karena beliau lagi di perjalanan menuju Jakarta, khawatir ada kendala pada sinyal, jadi saya sebagai pengganti dalam moderator pada saat ini. Baiklah Made-Mande, sebagaimana biasa, dalam acara kita ini ada ada 3 acara. Yang pertama pembukaan oleh moderator, kemudian penyampaian ayat suci Al-Quran oleh Mande Armenia, kemudian sepatah kata dari Ketua Mande Minang Mancanegara, Mande Ben, dan kita lanjutkan Tadabbur Al-Quran Surat An-Nisa ayat 45-49. Untuk menghemat waktu, kami persilakan pada Mande Armenia untuk menyampaikan ayat suci Al-Quran yang akan diterjemahkan oleh Mande Pete dari Florida. Silakan Mande Armenia. Mohon di-unmute Mande Armenia. Ulang kembali, mohon di-unmute. Masih mute. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bi'a'daikum wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. Minalladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i al-kalima an mawadhi'ihi wa yaqulu سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع راعنا ليا بألسنتهم وقعنا
في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وما كان خير وانظرنا كان غير وانظرنا لكان خيرا لهم فأقوم ولكن لعنهم الله ولكن لهم بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب نزلنا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن مصدقا لما معكم من قبل أن طمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا صدق الله العظيم.
Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan Allah lebih mengetahui keadaan musuh-musuhmu. Dan cukuplah Allah. Dan cukuplah Allah saja menjadi pelindungmu. Dan cukuplah Allah menjadi penolongmu. Di antara mereka orang-orang Yahudi memutarbalikkan kalimat dari tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mengikutinya. Dan mereka berkata lagi, dengarlah yang tidak pantas didengar itu. Dan mereka berkata, jagalah kami mempermain-mainkan lidah mereka dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami dengar dan kami ikuti. Dengarlah dan perhatikanlah kami. Tentu lebih baik bagi mereka dan lebih adil. Tetapi Allah mengutuki mereka karena kekafirannya. Mereka tidak beriman kecuali iman yang tipis. Hai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada Al-Quran yang kami turunkan, yang membenarkan kitab yang ada padamu sebelum kami ubah mukamu dari kami putarkan ke belakang. Atau kami kutuki mereka sebagaimana kami kutuki orang-orang yang melanggar agama pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti berlaku. Sesungguhnya Allah tiada akan mengampuni dosa jika dia dipersekutukan dengan yang lain. Dan dia mengampuni dosa yang kurang dari syirik. Itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa besar. Apakah tidak kamu perhatikan orang-orang yang mengira dirinya bersih? Allah lah yang membersihkan siapa yang dikehendakinya. Dan mereka tidak dianiaya sedikit jua pun. Amin. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sama kita simak bacaan Al-Qur'an dari Mandeh Mini yang dilanjutkan terjemahannya oleh Mandeh Pit. Untuk selanjutnya kita minta kepada Mandeh Ben, Ketua Man 3M, untuk memberikan sepatah kata sebelum kita masuk ke acara inti, yaitu Tadabbur Al-Qur'an oleh Mandeh Eli Maliki. Silakan Mandeh Ben. Terima kasih Mande Neti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Insyaallah. Pertama, nikmat sebagai Islam. Alhamdulillah kita sebagai umat Islam yang guidance, ya. Bayangkan kalau kita ini bukan muslim itu. Terima kasih kepada kita semua yang telah hadir di sini. Begitu juga kepada Radio Gebuminang yang telah mengudarakannya melalui siaran radionya. Insya Allah pelajaran semua ini menjadi pelajaran bagi kita. Terutama ini bagi mande-mande, ibu-ibu ya, bunda-bunda. Kita perlu mengerti ini surat An-Nisa spesial untuk perempuan. Jadi pertama-tama kita sebagai ibu, sebagai perempuan, kita perlu mentadaburi, bisa mengerti akan segala isi surat ini, gitu. Dan yang mana kita akan sampaikan kepada anak-anak kita juga. Bayangkan, kebanyakan, terutama saya ya, kebanyakan kita mungkin ya, kita belum tahu benar apa isinya surat An-Nisa ini. Kita cuma dendangkan begitu. Jadi jangan sampai ini terjadi juga pada generasi baru kita. Semua kita ini melanjutkannya pula kepada anak-anak kita.
pendidikan utama adalah dari ibu, bahkan dari rahim ibu. Jadi semoga ini kita pegang, spesially pada mandeh-mandeh Minang gitu ya. Jadi insya Allah ini seperti maknanya ayat-ayat yang dibacakan oleh Mandeh Ning tadi, yang diterjemahkan oleh Mandeh. Masya Allah, artinya berat sekali, berat sekali. Barangkali mari kita simak tadaburnya oleh ustazah kita Mandeh Eli Maliki, insya Allah. Waktu kita persilakan saja kepada Mandeh Eli supaya lebih puas kita ya mendengarkan paparan beliau, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke acara yang kita nantikan, yaitu tausiah dari Mandeh Ustazah Eli Maliki. Sebentar saya sampaikan biodata singkat dari Mandeh Maliki. Mandeh Eli Maliki adalah anggota International Union for Muslim Scholar, anggota Dewan Pembina Jalinan Alumni Timur Tengah, anggota Dewan Pakar Minang Diaspora Network Global, anggota Dewan Pakar ICMI Oril Timur Tengah, anggota Dewan Penasehat Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia. Dan beliau merupakan alumni Universitas Al-Azhar Mesir, S1, S2, dan S3, Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab. Spesialisnya adalah bidang kajian gender dalam Islam. Dan beliau telah banyak melakukan aktivitas. Yang pertama sebagai narasumber World Conference Women's Role of Charitable Work di Kuwait, narasumber 4th International Muslim Women, narasumber Annual Conference on Islamic Studies, narasumber International Seminar on Occasion of 40 Islamic State, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Mandeh Eli. Dan selanjutnya waktu kami persilakan kepada Mandeh Eli Warti Maliki. Silakan Mandeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, setelah beberapa lama pengajian kita terhenti berhubung Ramadan dan juga kegiatan Idul Fitri. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat memulai kembali pengajian rutin kita Tadabbur Surat An-Nisa, yang pada malam hari ini akan kita mulai dengan ayat 45. Sebenarnya ayat 45 sampai dengan ayat 59, bukan sampai 49. Itu saya lihat di Facebook Mandeh Ben ditulis 45 sampai 59, tapi dalam flyernya ditulis 45 sampai 49. Tapi tidak apa-apa, karena ayat ini merupakan satu kesatuan dan kita juga ingin menyelesaikan Tadabbur Surat An-Nisa ini. Makanya kita buat saja pengajian itu dalam bentuk sekali pertemuan itu 2 lembar, walaupun barangkali nanti terputus. Sebentar Mandeh Vera, mohon di mute ya, nggak bisa saya kontrol dari sini. Tolong di mute. Maaf, nggak, Mandeh Ben, maaf, sorry. Tolong ya, nggak bisa dari sini dikontrol. Oke, terima kasih. Maaf, Mandeh Eli, silakan Mandeh Eli. Ya, jadi kita akan keputusannya kemarin saya pikir sudah kita tetap mengaji, mengupas surat An-Nisa ini per 2 halaman, walaupun terputus tidak apa-apa. Jadi dari pengajian kemarin tuh ayat terakhir ayat 44 sebenarnya adalah awal dari cerita yang akan kita kupas pada malam hari ini. Di mana tadi dibacakan mulai ayat 45, saya hanya membacakan surat ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab
yashtaruna ad-dhalalah wa yuriduna an tadillus sabil. Itu awal ayatnya. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 45 sampai dengan ayat 49 yang dibacakan tadi adalah merupakan satu kesatuan cerita tentang orang-orang Yahudi. Ya, jadi pengajian kita pada malam hari ini akan saya mulai dari ayat ke-47 karena ini merupakan satu kesatuan. Tadi terjemahnya sudah dibacakan dan kita sudah memahami awal dari cerita ini. Di sini akan saya mulai dari ayat ke-47 kelanjutannya. Ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang-orang yang diturunkan kepada mereka Alkitab, kitab suci maksudnya. Aminu bima nazzalna, berimanlah kepada kitab-kitab yang kami turunkan, musaddiqan lima ma'akum, sebagai pembenaran atau mengokohkan apa yang telah kami turunkan kepada kalian. Min qabli an natmisa wujuhan, sebelum kami rubah wajah kalian, fanaruddaha ala adbariha, kami palingkan dari belakang, au nal'anahum, atau akan kami laknat mereka, kama la'anna ashabas sabt, bagaimana kami melaknat ashabas sabt. Amrullahi maf'ula, dan sesungguhnya ketetapan Allah itu pasti terjadi. Nah, di sini kita akan memulai cerita tentang ashabas sabt. Siapa sih ashabas sabt? Apa itu artinya ashabas sabt? Ashab itu jamak dari sahib. Sahib ya, ashab jamaknya. Artinya sahabat. Tapi di sini yang dimaksud adalah orang-orangnya itu sendiri. Orang-orang yang dinamakan orang-orang yang melakukan sesuatu pada hari Sabtu. Kita mulai kisah dari Ashabas Sabt. Siapa Ashabas? Ashabas Sabt adalah orang-orang yang tinggal di sebuah perkampungan yang letaknya di pinggir laut atau di pantai. Ya, perkampungan yang masyarakatnya tinggal di pantai, tentunya mata pencaharian mereka adalah menangkap ikan. Tentunya mereka sebagai nelayan. Kemudian dalam agama Yahudi, ketetapan Allah memerintahkan kepada bangsa Yahudi bahwa hari Sabtu adalah hari beribadah. Orang-orang Yahudi dilarang melakukan kegiatan apapun pada hari Sabtu selain beribadah kepada Allah. Nah, untuk menguji keteguhan iman orang-orang Yahudi ini, di samping melarang menangkap ikan pada hari Sabtu, Allah memerintahkan ikan-ikan itu untuk ke pantai dan memperlihatkan kepada orang Yahudi ikan-ikan yang banyak, besar-besar dan gemuk-gemuk, sehingga orang Yahudi tertarik, ingin sekali untuk menjala, untuk menangkap ikan itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mereka untuk melakukan itu. Bayangkan kita dilarang sesuatu yang sangat kita inginkan. Bagaimana iman kita? Apakah iman kita akan kokoh atau iman kita akan goyah? Macam-macam yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ada yang sembunyi-sembunyi menangkap ikan itu secara tidak langsung. Dibuat parit supaya ikan-ikan yang sudah ke tepi itu masuk ke dalam parit, kemudian ditutup dengan jala atau apa supaya ikan itu tidak kembali ke laut. Pada hari Minggu baru ikan-ikan itu mereka ambil. Jadi seakan-akan mereka hari Sabtu tidak melakukan apa-apa. Padahal mereka sudah bergerak untuk menangkap ikan itu. Mereka lakukan itu pada hari Minggu. Terus-terusan seperti itu. Allah selalu memanggil mereka, jangan lakukan, jangan menangkap ikan pada hari Sabtu, kata Allah. Hari Sabtu adalah hari beribadah. Orang Yahudi ini adalah orang-orang yang pembangkang, penantang, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Lama-kelamaan mereka terang-terangan menangkap ikan pada hari Sabtu. Tidak peduli dengan apa yang diperintahkan Allah.
Kemudian Allah murka kepada mereka. Maka Allah laknat ashab Sabtu ini dengan menjadikan mereka sebagai kera-kera. La'annahum sebagai laknat dari Allah kepada bangsa Yahudi ini, maka mereka semuanya menjadi kera. Makhluk manusia yang telah berubah bentuk dari manusia menjadi kera, itu umurnya tidak panjang. Beberapa hari setelah itu, mereka pun musnah semuanya. Maka habislah cerita kaum Yahudi yang tinggal di tepi laut itu, di pantai itu. Dan dilaknat oleh Allah menjadi kera, karena mereka melanggar aturan Allah dan menentang Allah terhadap apa yang diperintahkan. Sekarang kita melihat bangsa Yahudi diperintahkan untuk beribadah pada hari Sabtu dan dilarang melakukan pekerjaan mencari rezeki. Di dalam Islam tidak demikian. Di dalam Islam hari beribadahnya itu hari apa, Mande? Hari Jumat, ya. Ya, dalam surat Al-Jumu'ah disebutkan wa iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Berarti ada kegiatan jual beli pada hari Jumat. Allah cuma memanggil. Apabila hari Jumat dipanggil untuk melaksanakan sholat, maka fas'au ila dzikrillah, berusahalah segera untuk menyebut Allah, tinggalkanlah jual beli. Sesudah melesaikan sholat Jumat, Allah pun mengatakan fa idza qudiyatus shalah fantashiru fil ard. Apabila sudah kamu tunaikan sholat Jumat itu, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan banyak-banyaklah menyebut Allah, mudah-mudahan kamu semua beruntung. Jadi perbedaan Islam, agama Islam dengan agama Yahudi hari beribadahnya ditetapkan hari Sabtu, agama Islam hari ibadahnya ditetapkan hari Jumat. Bangsa Yahudi pada hari Sabtu hanya bolehnya beribadah, tidak boleh mencari nafkah. Sedangkan umat Islam pada hari Jumat tetap boleh berjualan, mencari nafkah, bertani, menjadi nelayan, berdagang, dan lain sebagainya. Kenapa bangsa Yahudi dilarang? Umat Islam tidak. Karena Allah ingin menguji kekokohan iman bagi satu kaum. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah orang-orang Yahudi ini? Siapakah bangsa Yahudi ini? Mande-mande sering dengar ya, kita selalu dengar bangsa Yahudi, orang Yahudi. Itu siapakah sebenarnya mereka? Mereka adalah Bani Israel. Kemudian Bani Israel itu lagi siapa? Di mana? Di mana daerahnya, tempatnya? Kapan mereka memulai keturunannya? Mari kita urut silsilah keturunan para nabi ini dari manusia pertama yang diturunkan Allah ke muka bumi. Manusia pertama yang diturunkan Allah ke muka bumi adalah Nabina Adam alaihissalam. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan nabi-nabi, hanya disebutkan nabi dan rasul itu 25 orang. Nabi-nabi itu jumlahnya banyak sekali, tapi yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya 25 nabi dan rasul. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam alaihissalam, anak keturunannya kemudian ada lagi yang diangkat jadi nabi. Tidak semua tentunya. Setelah Nabi Adam, diangkatlah Nabi Idris alaihissalam. Setelah Nabi Idris, beberapa keturunan Nabi Idris kemudian dilanjutkan kenabian oleh Nabi Nuh alaihissalam. Mane-mane semua pasti ketika sekolah sudah banyak mendengar cerita tentang Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh, keturunan berikutnya adalah Nabi Hud. Nabi Hud ini keturunan Nabi Nuh yang diangkat Allah sebagai nabi.
Di samping Nabi Nuh ada lagi anak-anak dari di samping Nabi Hud ada lagi anak-anak Nabi Nuh, tapi tidak menjadi nabi. Anak dan keturunan Nabi Nuh yang menjadi nabi hanya Hud. Yang lain anak keturunannya ada yang namanya Sam. Sam ini tidak menjadi nabi, tapi anak Sam menjadi nabi. Siapa nama anak Sam? Nabi Saleh alaihissalam. Ada lagi anak keturunannya yang bernama Azar. Pernah mendengar nama Azar? Azar ini juga bukan nabi, tapi anaknya Azar diangkat Allah sebagai nabi, yaitu Khalilullah Nabina Ibrahim alaihissalam. Dan yang ketiga dari keturunan Nuh adalah Harun. Harun juga menurunkan nabi, yaitu Nabi Lut. Kita ulang dari awal, dari Nabi Adam, terus Nabi Idris, lanjut kepada Nabi Nuh. Dari Nabi Nuh, lahir keturunan Nabi, yaitu Nabi Hud. Anak cucu yang lain tidak ada yang menjadi Nabi. Sesudahnya menjadi Nabi adalah anak dari Sam, yaitu Saleh. Keturunan Nabi Hud tidak ada yang menjadi Nabi. Keturunan Nabi Saleh juga tidak ada yang menjadi Nabi. Azar punya anak namanya Ibrahim, menjadi Nabi. Harun punya anak namanya Lut, menjadi Nabi. Anak cucu Lut tidak ada yang menjadi Nabi. Jadi dari Adam tinggal satu keturunan, yaitu Ibrahim alaihissalam, yang disebut dengan Abul Anbiya, yang disebut dengan Khalilullah. Kita lihat Ibrahim alaihissalam, mandi-mandi pasti sudah tahu cerita ini, saya cuma mengulang. Ya. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Yang satu istrinya bernama Sarah, mempunyai anak namanya Ishak. Ishak ini adalah seorang nabi, Ishak alaihissalam. Istri yang satunya lagi bernama Siti Hajar. Siti Hajar melahirkan anak bernama Ismail. Ismail ini juga menjadi nabi, Ismail alaihissalam. Jadi dari Nabi Ibrahim lahirlah keturunan para nabi, yaitu dan Nabi Ismail. Maaf, kalau yang meribut, maaf ibu-ibu, maaf ya. Kalau nggak bisa tenang, saya keluarkan aja ya, ibu-ibu yang meribut ya. Maaf, ini nggak bisa saya kontrol nih dari sini. Maaf. Arvina. Maaf mengganggu pengajian kita. Maaf, iya. Ini aja tolong di unmute aja ya. Jadi kita balik lagi ya, tadi dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud selesai, sampai Nabi Hud tidak ada keturunan para nabi, sampai Nabi Saleh tidak ada lagi keturunan para nabi, sampai Nabi Lut tidak ada lagi keturunan para nabi, kecuali Nabi Ibrahim yang kemudian melahirkan anak yang dua-duanya nabi, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Dari Nabi Ishak alaihissalam lahirlah seorang anak yang bernama Yakub, yang juga menjadi nabi. Yakub alaihissalam ini mempunyai anak 12 orang dari 4 istri. Dari salah satu istrinya lahir seorang anak bernama Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf ini 2 bersaudara, satu ibu dengan Binyamin. Kalau orang Indonesia bilang Benyamin, Binyamin. Jadi Yusuf dan Binyamin adalah anak dari Yakub yang satu ibu. Yang 10-nya datang dari ibu yang lain, dari 3 ibu yang lain. Nabi Yusuf keturunan langsung dari Yakub menjadi nabi. Benyamin tidak menjadi nabi, tapi anaknya menjadi nabi. Nama anaknya adalah Yunus. Jadi dari Yakub ada seorang nabi bernama Yusuf, cucunya bernama Yunus juga
menjadi nabi. Adapun anak yang lain yang tidak menjadi nabi bernama Yahud. Yahud ini menurunkan para nabi, keturunannya para nabi, yaitu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Zakaria, Yahya, dan Isa alaihissalam. Dari Luai, atau kalau orang Indonesia sebut Lewi, itu lahir juga para nabi, yaitu Nabi Musa dan Harun. Jadi hampir seluruh nabi dan rasul itu adalah keturunan Yakub. Yakub ini, kalau kita urut ke atas, Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Nuh bin Idris bin Adam. Jadi Yakub ini urutannya ke Nabi Adam seperti itu. Yakub inilah yang salah satu namanya, selain bernama Yakub, juga bernama Israel. Ini supaya jelas, Israel itu adalah nama dari Nabi Yakub. Isra dalam bahasa Ibrani artinya hamba atau kekasih. Il artinya Allah. Israel artinya hamba Allah atau kekasih Allah. Jelas ya, mande-mande? Jadi yang kita ceritakan tentang orang-orang Yahudi tadi adalah kita bercerita tentang Bani Israel. Bani itu artinya anak keturunan. Makanya kalau ada di dalam Al-Quran disebutkan, ya Bani Israel, itu artinya, wahai anak keturunan Yakub. Sekali lagi saya sebutkan. Kalau di dalam Al-Quran, sedang baca Al-Quran, kita kebaca, ya Bani Israel. Itu artinya sama dengan, wahai anak keturunan Yakub. Kalau kita temukan di dalam Al-Quran, ya Bani Adam, wahai anak keturunan Adam. Artinya seluruh manusia. Seluruh manusia kan anak keturunan Adam. Sama juga kalau di dalam Al-Quran ada himbauan, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Seluruh manusia kan anak keturunan Adam. Tapi kalau ada himbauan, ya ayyuhalladzina amanu, maka yang dihimbau, yang dipanggil adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya, mande-mande sekalian, bagaimana cerita tentang Yahudi ini, bahwa Yahudi ini adalah satu agama dan juga merupakan bangsa atau kaum Yahudi, keturunan Nabi Yakub yang disebut dengan Bani Israel, karena di samping bernama Yakub juga diberi nama Israel. Nah, dari keturunan ini Allah memang melebihkan kaum ini dari kaum-kaum yang lainnya. Dalam Al-Quran disebutkan, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, wahai anak keturunan Yakub, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah ketika aku memberikan nikmatku kepadamu. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan kami lebihkan kamu dari bangsa-bangsa lainnya di dunia ini. Memang bangsa Israel itu dilebihkan oleh Allah. Mereka cerdas-cerdas, mereka diberikan keturunan yang banyak, mereka diberikan kekayaan oleh Allah, mereka diberikan keturunan yang menjadi para nabi dan rasul. Allah melebihkan mereka. Tapi apakah mereka bersyukur dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah? Sebaliknya, mereka justru merasa sombong dan takabur. Kehadapan manusia lain mereka mengatakan, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih Allah. Begitu mereka menyombongkan diri kepada bangsa-bangsa lainnya. Dan mereka mengatakan, lan yadkhulal jannah
illa man kana hudan aw nasara. Mereka juga mengatakan tidak akan masuk surga kecuali bangsa Yahudi dan Nasrani. Itulah kesombongan mereka. Padahal Allah tidak melihat kepada bangsa, kepada warna kulit, kepada keturunan. Yang Allah lihat adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Mereka juga mengatakan, lam yamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kalaupun kami bersalah, kami diazab paling sebentar, cuma beberapa hari saja. Banyak sekali kesombongan-kesombongan Bani Israel. Itulah sifat-sifat mereka. Mereka di samping sombong juga mencampurkan antara yang hak dan yang batil. Ya, dalam surat Al-Baqarah disebutkan, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmat yang aku berikan kepadamu. Wa aufu bil uqud, tepatilah janji. Ufi bi'ahdikum, saya juga akan menepati janji saya denganmu. Jadi bangsa Israel ini adalah orang-orang yang suka mengkhianati janji. Mereka tidak menepati janji. Banyak sekali janji yang telah mereka ikrarkan dengan Allah. Ya, tentang menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk tidak membunuh, untuk tidak mengeluarkan orang-orang dari tanah airnya. Banyak sekali janji-janji yang sudah dilakukan, yang mereka buat dengan Allah. Tapi semuanya mereka langgar. Bahkan sampai sekarang. Kullama auqadu naran lil harbi atfa'ah Allah. Setiap kali mereka menyulut api peperangan, Allah memadamkannya. Wa yuriduna fil ardi fasada wa yas'auna fil ardi fasada. Mereka selalu berusaha untuk membuat kerusakan di muka bumi. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Sedangkan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Kedengkian mereka, wadda katsirum minal ladzina hadus. Orang-orang Yahudi itu juga ingin agar orang-orang yang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW agar menjadi murtad. Kedengkian mereka kepada kaum muslimin itu diabadikan di dalam Al-Quran. Dan kita lihat sampai sekarang apa yang diceritakan oleh Al-Quran, kita masih menyaksikannya dengan mata kepala kita sendiri pada hari ini. Jadi iman-iman sekalian, kita kembali kepada silsilah tadi, ya, dari Nabi Ibrahim, lahir Nabi Ishak, lahir Nabi Yakub yang punya keturunan banyak sekali. Nabi Ibrahim lahir pada masa apa? Nabi Ibrahim itu sendiri lahir pada masa kerajaan di mana penguasanya seorang yang sombong, yang berkuasa penuh, seorang yang gagah, yang kaya, yang kuat, yang punya banyak pasukan, yang bernama Raja Namrud. Raja Namrud, karena kekuasaannya begitu besar, kekayaannya begitu banyak, sehingga dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ayah dari Nabi Ibrahim ini kan tadi siapa namanya? Azar. Azar ini kan hidup di masa Raja Namrud. Azar ini adalah seorang pembuat atau pemahat patung. Dibuat patung-patung dari kayu, dari batu, yang besar, yang kecil, kemudian disembah. Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk beriman kepada Allah. Tapi ayahnya tidak mau. Raja Namrud yang begitu berkuasa, memperlakukan rakyatnya, rakyat harus mengakui dia sebagai Tuhan. Kalau tidak mengakui dia sebagai Tuhan, maka dia akan dibunuh. Ketika rakyat meminta makanan atau minta pertolongan kepada raja ini akan bertanya, siapa Tuhanmu? Kalau orang ini mengatakan, engkaulah bahai baginda, Tuhanku yang maha agung, maka orang ini akan selamat. Ketika Nabi Ibrahim datang kepada Namrud,
Kemudian Namrud bertanya, siapa Tuhanmu? Ini kisahnya ada di dalam Al-Quran. Alam taro ilal ladzina haja Ibrahim fi rabbih. Apakah engkau tidak melihat, tidak mengetahui cerita tentang seorang yang berdebat. Alam taro ilal ladzina haja Ibrahim, yang berdebat dengan Ibrahim. Fi rabbih, tentang Tuhan. Isqala Ibrahimu Rabbil ladzi yuhyi wa yumit. Ketika Nabi Ibrahim ditanya sama Namrud, siapa Tuhanmu? Nabi Ibrahim menjawab, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Apa jawab Namrud? Ana uhyi wa umit. Saya bisa menghidupkan dan mematikan. Qala Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq, fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Jika engkau memang Tuhan yang Maha Kuasa, maka terbitkanlah matahari itu dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka Raja Namrud tidak mampu. Nabi Ibrahim terus berdakwah, mengajak orang-orang untuk mentauhidkan Allah. Karena agama yang diturunkan Allah semuanya adalah agama tauhid, agama untuk mengesahkan Allah. Ayahnya tidak mau beriman. Namrud dan kaumnya menantang Nabi Ibrahim. Sehingga Allah menurunkan azab kepada kaumnya, yaitu diturunkannya nyamuk. Ya, kita kalau digigit nyamuk, 1-2 nyamuk aja udah gatal kayak apa. Allah turunkan nyamuk sebanyak-banyaknya, seperti awan hitam gelap yang menutupi matahari. Segitu banyaknya nyamuk. Maka kaum pengikut Namrud itu digigit nyamuk sampai semuanya mati. Namrud juga bersembunyi kemanapun, tidak bisa lepas dari nyamuk. Sehingga Namrud pun mati. Begitulah Allah menghancurkan orang-orang kafir, orang-orang yang membangkang, yang menentang dan ingkar kepada Allah. Setiap kali satu kaum ingkar, menentang dan membantah, membangkang kepada Allah, Allah utus lagi nabi dan rasul. Karena itu dari keturunan Yakub selalu ada nabi. Ya, setelah Yakub ada Nabi Yusuf untuk memperbaiki kaum. Ada lagi Nabi Musa untuk memperbaiki kaum di Mesir yang bernama Fir'aun yang juga mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Sayalah Tuhanmu yang maha tinggi kepada kaumnya. Setiap kali kaum Yahudi ini tersesat, Allah turunkan nabi, Allah turunkan rasul, Allah turunkan kitab suci. Dari mulai Nabi Musa dengan Tauratnya, Nabi Daud dengan kitab Zaburnya, Nabi Isa dengan Injilnya. Namun orang-orang Yahudi ini tetap aja menentang, membangkang, dan ingkar kepada Allah. Sehingga terakhir Allah menurunkan seorang nabi dari keturunan Ismail. Ya, tadi kembali ke atas. Pertama tadi siapa? Azar punya anak Ibrahim, Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 2, yaitu Ismail. Ya, Ibrahim punya anak 2, Ishak dan Ismail. Ulang lagi. Azar punya anak Ibrahim, Nabi Ibrahim. Ibrahim punya anak Ishak dari Sarah dan punya anak Ismail dari Siti Hajar. Keturunan Ishak tadi sudah kita ceritakan semuanya. Dari seluruh nabi dan rasul sampai yang terakhir Nabi Isa alaihissalam, mereka tetap tidak mau patuh dan bertakwa kepada Allah. Sehingga kemudian Allah menurunkan nabi dari keturunan Ismail sebagai nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kisah ini semua diceritakan oleh Al-Quran. Setiap nabi dan rasul itu apa perjuangannya, bagaimana kaumnya menentang. Diceritakan oleh Allah tidak mengazab mereka kecuali setelah Allah utus para nabi dan rasul kepada kaum yang menentang tersebut.
Inilah kisah kaum Yahudi. Karena kita sekarang ini sudah berada di akhir kenabian, kita bisa melihat gambaran seluruhnya. Mulai dari Nabi Adam yang pertama, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Kalau Nabi Adam dan seterusnya mungkin masih ada hal-hal kecil yang tidak tercatat. Tapi Nabi Muhammad SAW, semua perkataan, ucapan, perbuatan, sikap beliau tercatat di dalam sunnah Rasulullah SAW. Kitab sucinya otentik, Al-Quranul Karim, dan sunnahnya merupakan ucapannya, perkataannya, tingkah lakunya, perbuatannya sehari-hari, mulai dari bangun sampai tidur kembali, sikapnya terhadap segala sesuatu diabadikan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Inilah sebagai pengetahuan kita bahwa mande-mande seperti tadi disampaikan oleh Mande Ben, bahwa ini adalah satu pengetahuan, kita punya gambaran besar tentang kenabian, tentang siapa itu Yahudi. Jadi tadi udah Mande-mande udah kenal ya. Yang namanya Israel itu kan nama orang. Nama lain dari Nabi Yakub. Jadi Israel itu bukan negara. Kenapa sekarang ada namanya negara Israel? Nah ini nanti masuk ke sana, ini panjang lagi ceritanya, kita lanjut tafsir kita. Kita sudah dengan jelas mengenal yang namanya Yahudi, sifat-sifatnya mungkin tidak semuanya bisa kita sampaikan, tapi itulah gambaran tentang bangsa Yahudi dan dari mana mereka berasal dan bagaimana mereka didudukkan oleh Allah, diberikan kelebihan dari Allah, tapi sifat mereka tetap saja menantang. Karena itu kutukan la'annahumullah selalu di dalam Al-Quran disebut laknat-laknat terhadap mereka. Kama la'anna ashabas sabt, sebagaimana kami melaknat ashabas sabt, yaitu orang-orang yang dilarang Allah menangkap ikan pada hari Sabtu, ya disuruh untuk beribadah, tapi mereka melanggar dan mereka membangkang terhadap perintah Allah. Nah ini orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan karena itu kita punya gambaran secara menyeluruh tentang bangsa Yahudi yang sampai sekarang bisa kita lihat dan kita saksikan apa yang mereka lakukan. Baik, budak-budak sekalian, mungkin waktunya juga ini kita lanjut saja, cerita ini masih terus bersambung. Tadi sudah kita kumpulkan semuanya. Kita lanjut dengan ayat ke-56 saja, karena itu merupakan satu kesatuan. Ini ayat 55 dulu. Di sini disebut wa minhum man amana bihi wa minhum man sadda'an wa kafa bi jahannama sa'ira. Di antara mereka, di antara orang-orang Yahudi itu man amana bihi. Jadi ada, tapi sedikit yang beriman pada waktunya. Jadi kalau ada diutus Nabi Musa, mereka beriman, tapi sedikit. Kebanyakan yang menantang. Diutus Nabi Daud, beriman, tapi sedikit. Banyak juga yang menantang. Diutus Nabi Isa, demikian juga. Jadi dari keturunan Yakub ini tidak ada yang bisa diselesaikan. Sehingga Allah mengutus dari keturunan Ismail. Jadi di antara mereka ada yang beriman, dan sebagian dari mereka menghambat, menghalangi orang-orang yang beriman. Wa kafa bi jahannama sa'irah. Cukuplah mereka masuk jahannam yang apinya menyala-nyala. Kita lanjut dengan ayat ke-56. Innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, saufa nuslihim naro. Mereka akan kami lemparkan ke dalam api neraka. Siapa? Ya, bangsa Yahudi itu tadi. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit mereka terbakar, hangus, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan betapa pedihnya azab. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Sebaliknya, walladzina amanu wa amilus solihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh,
akan kami masukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Lahum fiha azwajum mutahharah. Bagi mereka disediakan pasangan-pasangan yang suci. Wa nudkhiluhum dhillan zalila. Dan kami masukkan mereka ke dalam naungan yang sangat nyaman. Itu selesai cerita tentang bangsa Yahudi, bagaimana Allah mengazab mereka, bagaimana Allah melebihkan mereka dengan banyak keturunan Nabi dan Rasul, tapi akhirnya tidak bisa menyelesaikan, mengajak manusia di permukaan bumi ini untuk beriman kepada Allah, sehingga Allah mengutus seorang dari keturunan Ismail. Ayat selanjutnya, 2 ayat yang terakhir bercerita tentang perintah innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, hendaklah kamu putuskan secara adil. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memperingatkan kepada kamu. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat terakhir Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasul dan patuhlah kepada ulil amri di antara kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Jika kamu berbeda pendapat, jika kamu tidak sepaham tentang suatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, pada hari pembalasan. Dzalika khairum wa ahsanu ta'wila. Itu adalah sebaik-baik akibat atau balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mandi-mandi sekalian, itulah sekedar kupasan surat An-Nisa dari ayat 45 tadi sampai dengan ayat 59. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah, ada yang tidak pada tempatnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sudah kita dengar bersama pengajian tadabbur ayat surat An-Nisa oleh Mande Eli. Bukan main, inilah yang menyebabkan kesombongan dari Israel itu ya, Mande ya. Mungkin ada sedikit berlebih waktu ini, bisa ada yang mau bertanya ya, untuk 1 atau 2 aja, 2 penanya aja bisa. Sebelum kita tutup. Oke. Sementara kita menunggu pertanyaan, Mandevin bertanya dikit, Ustazah Eli. Ya, kita tuh udah tahu ya, dalam Al-Quran tadi itu Yahudi ini super begitu ya, paling hebat. Apakah zaman sekarang ini orang itu masih super? Waktu itu mungkin waktu ayat itu diturunkan, itu waktu itu zaman sebelum Rasulullah SAW. Apakah ini masih juga begitu super dari kita? Allah kan memang menetapkan mereka dilebihkan, artinya kan dari berbagai segi gitu ya. Tapi kemudian kan mereka juga dihancurkan dengan berbagai rasul yang diturunkan. Akhirnya mereka juga istilahnya lenyap keturunannya, kan seperti itu. Tapi tentu tidak semuanya habis. Akhirnya kan mereka berpencaran di mana-mana. Ya, ada yang di berbagai negara dengan komunitas yang kecil yang hampir tidak terlihat gitu. Nah, itu sudah tertanam di jiwa mereka. Kalau mereka itu abnaullah wa ahibba'u, bahwa mereka adalah anak-anak Allah dan kekasih-kasih Allah. Karena itu mereka akan selalu merasa super dari bangsa-bangsa lain. Karena itu diturunkan Nabi Muhammad yang menegasikan hal tersebut. Fa'tu burhanakum di dalam Al-Quran sebutkan, mana buktinya kalau kamu tuh memang lebih dari segala-galanya.
Sedangkan Allah itu mempersamakan manusia semuanya. Kalaupun ada dilebihkan, yang lain juga dilebihkan dari sisi lain. Ya, ada yang lebihkan kecerdasan, ada yang dilebihkan karena harta, ada yang lebihkan karena kedudukan, keturunan dan lain sebagainya. Bukan segala-galanya diberikan kepada kamu dan menganggap orang lain apalagi Nabi Muhammad seorang yang buta huruf, bagi mereka itu bukan siapa-siapa. Sedangkan Allah menempatkan Nabi Muhammad sebagai nabi yang tertinggi. Jadi perasaan itu masih ada, karena itulah mereka kemudian berusaha untuk menyatu dan kemudian mendirikan sebuah negara. Ya, jadi nggak ada zaman dahulu itu yang namanya negara Israel. Nah, ini yang kita dapat dari Al-Quran, ya, yang kita temukan di dalam Al-Quran. Tentu pedoman kita adalah Al-Quran. Dan sejarah juga, buku-buku sejarah yang kita baca juga sama seperti itu. Jadi kira-kira begitu, Mande Ben. Ya, Mandeli, terima kasih. Karena ya, kalau di Amerika sini, itu, sorry to say this, memang orang Yahudi itu pegang peranan dalam segala, pokoknya dalam pemerintahan itu ya. Makanya kita itu, umat Islam ini seperti Palestina itu, kita nggak mau ya membawa ke politik, tapi mereka itu memang, itu mereka berkuasa sekali, menguasai bidang-bidang politik, apa segalanya gitu. Nah, kita Muslim di sini itu memang terdesak, itu kalah suara atau gimana gitu. Pokoknya ya begitu, Mandeli, terima kasih banyak. Boleh sedikit, Mandeli? Ya, silakan, Mande Armenia. Baik. Iya. Nabi Muhammad itu kan dari keturunan Ismail. Apakah karena itu mereka mungkin iri dan dengki sehingga tidak mau beriman walaupun Nabi Muhammad sudah mengingatkan mereka tentang segala sesuatu? Memang itu sebenarnya, ya kan? Karena mereka kan sudah berketurunan dari ribuan tahun yang lalu. Nabi Rasul, ya kawan, diutus. Kenapa juga banyak Nabi Rasul diutus kepada mereka? Karena selalu tidak beriman, makanya diutus lagi. Tidak beriman lagi, diutus lagi. Sampai terakhir diutus dari keturunan Ismail, Nabi Muhammad SAW. Dan mereka tidak mengakui itu sampai hari ini. Nah kan persoalannya di itu, ajarannya sama, tauhid, mengisahkan Allah. Cuma syariahnya berbeda-beda. Syariahnya berbeda-beda artinya apa? Seperti tadi itu contohnya, ya kan? Kalau di dalam Islam, hari ibadahnya hari Jumat. Kalau Yahudi, ibadahnya hari Sabtu, misalnya seperti itu. Itu syariahnya berbeda-beda. Dan katakanlah juga termasuk misalkan makanan. Di masa-masa dulu ada makanan yang dihalalkan. Di masa Nabi Muhammad diharamkan. Jadi syariah itu tergantung Allah yang menetapkan. Bagi kita sebagai umat adalah mematuhi ketetapan Allah, perintah Allah. Dan bagi mereka tidak ada itu yang namanya Islam, tidak ada itu yang namanya Nabi Muhammad. Nabi dan Rasul itu keturunan kami. Ya. Terima kasih, Bu Mandeli. Oke, baik. Sebelum kita tutup, mungkin ada satu lagi pertanyaan kalau ada yang mau bertanya. Satu kesempatan lagi. Mande. Iko ambo angkat tangan. Ya, silakan Mandepit. Ya, silakan Mandepit. Bismillah, terima kasih. Iko menyambung pandangan matu Mandehbian di Amerika. Iko sekitar daerah Ambo di Sarasota County memang sekolah yang highly intelligent atau di sekolah-sekolah biasa yang terpintar anak-anak mayoritas Yahudi. Sesudah itu ada lokasi di Florida. Aku kan kalau ada daerah yang elit namanya Siesta Key, Casey Key, rumah-rumah million mansion itu kepunyaan orang Yahudi. Alhamdulillah bertambah jaleh isi Quran jo apa nan terjadi di dunia. Terima kasih Mande Ali. Dek karena Pak anak ambo tugas pertama dulu di Jordan. Awak orang bercerita orang umur 91 tahun di perang Teluk pertama. Jadi beliau wajib bercerita sedang makan malam, bara banyak Israel mendapik tanah yang harusnya tidak ada untuk kepunyaan Israel. Insya Allah
penjelasan dari Al-Quran kamu sampaikan ketika kami bagolek-golek melapih panik biko sore. Mati heli. Jadi, batamu. Yang menarik kini kok, memang awak ikut nak bercerita politik. Amerika tu pitih masuk ke Israel untuk membombardir kaum Muslim Palestina. Tapi yang menarik benar yang bawa kini kok mencari negara-negara Eropah serupa London telah penuh di orang Muslim. Musaji Allah tiup sudui. Kadang-kadang jago pagi wak merasa di Bukit Tinggi. Di azan. Atau baru dicari keluar kumah di London. Insya Allah di Amerika pun baik tu. Jadi baan nanti lai bisa awak orang Muslim ko outsmart Yahudi. Sama-sama menyaksikan awak. Sekian saja. Memang nanti tulis di dalam Al-Quran terjadi di dunia dan awak menyaksikan sadunya. Mudah-mudahan tak sabar menunggu pengajian yang akan datang Mandeli. Sekian, terima kasih. Ya, jadi awak sebagai umat Islam ya yang percaya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, kita amalkan dan janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Kalaupun istilahnya kita jangan minder istilah. Kita jangan minder bahwa kita tidak akan bisa apa-apa. Tidak, baca lagi Al-Quran. Ya. Allah itu faddalallahu ba'dakum ala ba'din. Allah memang melebihkan satu dari yang lainnya. Allah lebihkan lagi umat Nabi Muhammad dengan sesuatu yang tidak dimiliki oleh umat lain. In antu apa kuntum khaira ummatin. Ingat itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya kan? Engkau adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan, artinya diutus di muka bumi ini. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena itu ajaklah manusia kepada kebaikan dan laranglah manusia untuk melakukan kemungkaran. Ingat, kalau Yahudi katakanlah dilebihkan, cerdas apa segala, umat Islam juga khairu umat, berarti dari semua segi. Baik, sebaik-baik. Ya, termasuk akhlaknya, termasuk imannya, termasuk muamalahnya, khairu umatin. Nah, ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jadi kita khairu umatin bukan kita dikasih kecerdasan tapi untuk membardir bangsa lain. Yeah. Kita dikasih kekuatan untuk menghancurkan bangsa lain. Umat Islam tidak seperti itu. Ya, karena agama Islam itu wa ma arsalnaka, kata Allah kepada Rasulullah, ya Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami mengutus engkau sebagai rahmat untuk alam semesta. Itulah Islam. Jadi kita diberikan lebih karena kita khairu ummah untuk apa? Untuk menebar kedamaian di alam semesta ini, untuk memakmurkan bumi ini. Jadi kita lebih baik karena kita dari semua hal diberikan oleh Allah. Ya, kalau kita diberikan kecerdasan, diberikan kekuatan, diberikan segalanya, tapi untuk menghancurkan orang lain dan kita merasa kitalah yang terbaik dan hanya kita yang berhak menguasai bumi ini, untuk apa? Maka kita yang terbaik adalah sebagai rahmat lil alamin. Jadi begitu bunda-bunda sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya juga mohon maaf karena kadang-kadang takaja-kaja jawakatu Iko sedang mengajarkan buku samba bakaja-kaja mandeneti. Mudah-mudahan segera terbit buku samba kita. Nanti insya Allah ya Mandeben akan ada Zoom. Ya insya Allah kita jelaskan apa itu samba. Ya. Insya Allah. Baik, Mandeneti, ya? Kita panggil mungkin dari radio ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan tanyakan kepada Mela. Nggak datang Mela. Ini apa? Oh ya. Reporter radio Gebuminang nggak hadir nih, Mela. Ya. Barangkali diwakilin ke ini, Bung Asbi. Bung Asbi, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, tolong aja dibacakan langsung ke sini. Lo nih udah sedih kok. Lama-lama hari. Ada di chatting box itu ada beberapa tanggapan atau mungkin
perlu dibacakan oleh Bu Neti atau siapa? Ya. Atau Mira, ya. Neti tolong baca. Oke, baik. Ya, mungkin yang pertanyaan mungkin ini ini ya pendapat juga ya. Ini dari Mande Erna. Ya, Masya Allah. Inilah rupanya asal muasal dari kesombongan Bani Israel saat ini. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kesombongan-kesombongan yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika anak cucu kami, juga anak cucu kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mungkin untuk pertanyaan nggak ada, cuman apa ya dari Bung Dopit itu well deliver Mande Eli ya. Kemudian ada dia, ini ada dari radio Gebu Minang. Sedikit omongan dari kaum Nasoro di kantor tentang Palestina. Mereka bilang kalau tanah yang dibilang kalau itu tanahnya Palestina tersebut adalah tanah Israel. Dan Palestina juga bukan negara. Jadi sah saja Israel membom Palestina karena mereka anggap Palestina sebagai kelompok perusuh. Mohon pencerahannya benar, apa salahnya ini Mande? Nah, ini. Itu Ya. dari RGM Mande Eli. Baik, ini masalah Israel itu sah-sah saja membom Palestina gitu ya. Di dalam Islam kan man qata nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard ka'annama qatalan nasa jami'a. Itu prinsip di dalam Islam. Seseorang yang membunuh orang lain tanpa orang itu membunuh lebih dulu, mangkota nafsan bighairi nafsin, artinya orang itu dibunuh tanpa kesalahan orang ini. Au fasadin fil ard, atau dia membuat kemungkaran muka bumi, bahkan nama qatalan nasa jami'a, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Itu besarnya di dalam Islam hukum orang yang membunuh orang lain. Membom itu kan menyebabkan kematian. Jadi nggak ada ajaran Islam membolehkan membunuh orang. Nah, kalau kemudian mereka dibunuh, istilahnya, karena mereka itu bukan tanah airnya, berebut tanah air, itu sah-sah saja. Tidak ada pemboman itu yang bisa disahkan. Tidak ada peperangan yang bisa disahkan. Ya, membunuh manusia itu tidak bisa disahkan dengan cara apapun. Kecuali manusia itu berbuat fasad. Kecuali dia membuat kehancuran di muka bumi. Jadi masalah ini, masalah negara Palestina, masalah Israel itu kan udah masalah politik ya. Kalau kita mau bicara masalah itu panjang lagi ya, dimulai dari tahun 1948. Ya tadi saya sudah sampaikan, saya juga dari awal-awal mengenal Israel, negara Israel. Ternyata Israel itu adalah dari Nabi Yuna Yakub alaihissalam. Jadi di sini clear, tidak ada alasan untuk membom siapapun, ya semua bisa dimusyawarahkan. Kecuali orang tersebut memang ingin menguasai bangsa lain dan ingin menguasai seluruhnya. Di Al-Quran banyak sekali sifat-sifat tamak, sifat-sifat yang buruk yang mereka punya dan mereka lakukan kepada orang. Jangankan kepada manusia biasa, para nabi aja dibunuh. Para nabi utusan Allah, jangankan manusia biasa. Ngeri, sangat ngeri. Ya, kita baca Al-Quran. Banyak-banyak baca Al-Quran supaya lebih mengerti. Jadi, ya. Gebu Minang. Tolong di-mute. Beratna. Indonesia. Beratna, tolong di-mute ya. Saya nggak bisa ngontrol dari sini, Bung Azbi. I don't know how to do this. Okay. I'm sorry. Silakan. I'm sorry. Silakan. Jadi begitu ya, Gebu Minang. Ya pendengar Gebu Minang. Ya. Iya. Baik, mungkin itu yang ada di chat room ya, pertanyaannya. Bundo yang Mande yang hadir masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada,
apakah boleh kita tutup acara ini, Mande? Ya, silakan kita akhiri dengan doa dari Mande Eli. Ya, kita akhiri dengan doa. Kita minta doa oleh Mande Eli Maliki. Silakan Mande untuk berkahnya acara kita ini. Baiklah, Mande-mande semua, alhamdulillah acara pengajian kita pada malam hari ini bisa berlangsung dengan lancar. Mudah-mudahan pengajian-pengajian selanjutnya bisa kita adakan seperti biasa. Marilah kita sama-sama berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. وتقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات في الحياة وبعد الممات وصل وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 ثم آمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Baiklah Mande, dengan demikian berakhirlah kegiatan kita pada Recording in progress. hari ini, pada malam ini di Indonesia dan siang di Amerika, di Eropa dan Recording di seluruh stopped. dunia ya. Mande, saya sebagai pembawa acara menyampaikan mohon maaf atas salah dan kilaf, dan kepada Radio Gemu Minang kami ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Udah boleh ditutup ya Made? Ya, ya silakan bagi yang ini. Saya ini maaf ya, saya tadi Mande kita itu ingin konsentrasi dalam ini, dalam pengajian kita ini, jadi mohon di-mute begitu ya, supaya kita dapat berkahnya. Saya mohon maaf deh, mungkin saya terlalu emosi dengarkannya gitu ya, mohon maaf. Ya kalau nanti itu misalnya ya terlalu susah untuk mengatakannya, mungkin kita keluarkan bagi yang tidak bisa, yang tidak behave. I'm sorry to say that. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau chat silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ibu-ibu ya semuanya. Terima kasih juga.